Bab 386. Meskipun Xiao Changkun adalah seorang pengecut, dia sama sekali bukan orang bodoh. Di keluarga ini, jika menyangkut kesombongan, saya dan istri saya Malan memilikinya. Namun, kesombongan Malan setidaknya 10.000 kali lebih kuat dari dirinya. Malan adalah tipikal orang yang ingin menyelamatkan mukanya dan sangat sia-sia. Sekarang dia benar-benar berani mengatakan dia sia-sia. Wanita-wanita tua ini benar-benar tidak tahu apa itu wajah. Saat dia sedang marah, Xiao Changkun tiba-tiba memikirkan sesuatu yang tidak beres. Malan selalu memikirkan tentang villa di Thomson Yipin. Sebelum renovasi selesai, ia sempat berpikir untuk tinggal di dalamnya. Bahkan ia beberapa kali mengajaknya ke sana untuk melihat perkembangan renovasi villa tersebut. Saat itu, Malan juga merencanakan apa yang akan dibeli untuk ruang tamu, sofa seperti apa, tempat tidur apa yang akan dibeli untuk kamar tidur, meja makan seperti apa yang akan dibeli untuk restoran. Dengan kata lain, Malan tidak pernah menyangka Wang Zenggang akan menyediakan furnitur. Oleh karena itu, dia siap mengeluarkan uang untuk membeli furnitur, dan dia tidak sabar untuk pindah. Tapi kenapa sekarang vilanya hampir direnovasi dan sudah waktunya membeli furnitur untuk pindah, dia enggan mengeluarkan uang untuk membelinya. Pasti ada sesuatu yang mencurigakan tentang ini. Jadi, Xiao Changkun bertanya dengan dingin, "Malan, kenapa kamu tidak mau membeli furnitur? Apakah karena keluargamu tidak punya uang sebanyak itu lagi?" Malan berkata dengan panik, Tidak, saya hanya ingin menghemat uang. Memulai bisnis untuk pertama kali mungkin memerlukan biaya. Bagaimana kita bisa menghabiskan semua uang untuk bersenang-senang?" Xiao Changkun mengerutkan kening dan berseru, "Ayo, buka mobile bankingmu dan biarkan aku melihat saldonya." "Apa maksudmu?" Malan bingung, tapi dia berpura-pura kesal dan berkata, "Xiao Changkun, kamu ingin memeriksa akunku. Apakah kamu tidak percaya padaku?" "Iya," Xiao Changkun menjawab dengan tegas dan berkata dengan dingin, "Sekarang saya benar-benar ragu apakah Anda telah menciptakan kesenjangan besar dalam uang keluarga Anda. Jika tidak, dengan karakter Anda pasti ingin pindah ke dinasti Tang malam ini. Saya tinggal di peringkat pertama." Malan berargumen, "Anda tidak perlu membuat perhitungan apapun. Saya akan bertanggung jawab atas uang keluarga. Ini sudah disepakati ketika kita menikah. Kualifikasi apa yang Anda miliki untuk memeriksa rekening saya?" Melihat Malan bertingkah seperti bajingan, Xiao Changkun langsung menebak pasti ada yang salah dengan uang itu, dan langsung berkata dengan sangat serius, "Malan, jangan berpikir kamu bisa lolos kali ini. Jika kamu jangan biarkan aku melihat rekening bankmu, jika masih tersisa aku akan menceraikanmu." "Perceraian?" Malan meledak dan berseru, "Xiao Changkun, kamu luar biasa. Kamu akan menceraikanku. Apakah kamu masih memiliki hati nurani? Pernahkah kamu memikirkan betapa aku telah sangat menderita bersamamu selama ini? Berapa banyak keluhan yang saya derita? Berapa banyak orang yang menuding saya di belakang ketika saya hamil sebelum kita menikah? Apakah Anda sudah melupakan semuanya?" "Aku belum lupa," Xiao Changkun berkata, "itulah sebabnya aku mengakomodasi kamu dan menoleransi kamu, dan sekarang masih sama. Namun, aku hanya ingin tahu berapa banyak uang yang masih dimiliki keluarga. Jangan lupakan, saya juga dari keluarga ini. Sebagai anggota, saya juga telah menyumbangkan banyak pendapatan untuk keluarga ini. Sebelum saya putus dengan ibu saya dan sebelum grup Xiao mengalami kemunduran, saya masih mendapat dividen sebesar 20.000 untuk 30.000 yuan setiap bulan, apapun yang terjadi." Malan mendengus dingin, "Jangan lakukan ini padaku. Di keluarga ini, akulah yang bertanggung jawab atas uang. Kamu tidak berhak ikut campur." Xiao Changkun mengertakkan gigi dan berkata, "Oke, kamu hanya harus berjuang sampai akhir, kan? Oke, kalau begitu, mari kita setuju untuk bercerai besok. Tidak ada yang ingin kukatakan padamu. Kamu berani, kenapa aku tidak berani?" Xiao Changkun berteriak dengan dingin, "Sudah kubilang. Aku akan pergi mencari pengacara besok. Aku akan melakukan apa yang aku katakan. Lagi pula, tidak ada yang layak untuk dibagi dalam keluarga ini, hanya uang jaminan 2 juta dan sebuah rumah. Anak-anak sudah dewasa dan sudah menikah, jadi tidak ada pertanyaan tentang siapa anak itu, dan bisa diselesaikan dengan cepat." Saat dia mengatakan itu, Xiao Changkun memelototi Malan lagi dan berkata, "Uang tunai 2 juta itu untuk simpananmu.
Aku akan menuntut pengadilan secara langsung dan meminta setengahnya diambil. Jika kamu tidak bisa mengeluarkannya, kamu akan bertanggung jawab secara hukum dari kamu. Malan benar-benar tidak menyangka kalau lelaki tua Xiao Changkun ini akan begitu kejam. Apakah Anda ingin menceraikan diri sendiri dan membagi harta Anda? Jika dia benar-benar menggugat dirinya sendiri, apa yang akan dia lakukan? Sekarang saya sudah tua dan tidak punya uang, jika saya benar-benar ingin bercerai, kehidupan baik apa yang tersisa? Ketika dia memikirkan hal ini, Malan langsung ketakutan. Dia segera melunak dan berkata, "Oh, suamiku, mengapa kamu begitu marah? Kita telah melalui suka dan duka selama lebih dari 20 tahun. Apakah kamu pantas berselisih denganku sekarang?" Xiao Changkun berkata dengan serius, "Aku hanya ingin tahu berapa banyak uang yang tersisa di keluarga sekarang. Jika kamu menolak untuk mengungkapkannya, maka aku akan menceraikanmu besok." Faktanya, Xiao Changkun sudah muak dengan Malan. Bahkan bisa dikatakan dia sama sekali tidak menyukai Malan saat itu. Dia jatuh cinta dengan Han Mei Qing, si cantik sekolah saat itu, dan Malan turun tangan sebagai pihak ketiga. Dia selama ini mengabaikan Malan, jadi Malan melakukan trik tak tahu malu itu, pertama-tama membuatnya mabuk dan berhubungan seks dengannya, dan sekali lagi beritahu Han Mei Qing dan buat Han Mei Qing putus dengannya dengan sangat kesakitan. Malan beruntung karena dia hamil saat itu, jadi dia menggunakan anak itu untuk memaksa Xiao Changkun menikahinya. Xiao Changkun kehilangan Han Mei Qing pada saat itu dan sangat terpukul, ketika dia mengira Malan sedang mengandung anaknya. Dia memilih untuk menikahi Malan demi anak tersebut, dan kemudian dia menjalani kehidupan pernikahan yang menyedihkan dan tidak menguntungkan selama lebih dari 1 tahun, 20 tahun. Awalnya Xiao Changkun sudah menerima takdirnya dan berpikir bahwa dia akan hidup seperti ini saja, kenapa dia tidak bisa hidup seumur hidupnya? Apa yang terjadi jika Anda bercerai? Jadi saya tidak memikirkannya. Pada reuni kelas terakhir, dia sedikit terguncang oleh ejekan semua orang. Hari ini, Malan berperilaku sangat tidak normal, begitu agresif, begitu kuat dan tidak masuk akal, sehingga dia telah menyerah sepenuhnya. Sekarang dia tidak sabar untuk menceraikannya dan menyingkirkan wanita ini sepenuhnya. Malan benar-benar panik saat ini. Dia telah menindas Xiao Changkun selama bertahun-tahun, dan Xiao Changkun dapat menanggungnya, tetapi dia tidak pernah begitu bertekad dan tangguh, jadi terlihat bahwa dia benar-benar membuatnya marah. Meskipun Malan galak, dia sebenarnya adalah macan kertas. Saat dia berteriak, jika orang lain menamparnya, dia akan langsung jujur. Tetapi jika seseorang menunjukkan sedikit rasa takut, dia akan segera menggigitnya. Oleh karena itu, melihat Xiao Changkun sangat marah, dia sangat takut. Xiao Churan juga berkata saat ini, "Bu, meskipun masalah uang adalah tanggung jawabmu, ayah dan aku memenuhi syarat dan berhak mengetahui situasi keuangan keluarga. Karena ayah ingin melihat saldo spesifiknya, maka kamu dapat membuka ponsel perbankan, biarkan saja dia melihatnya." Malan menggigit bibirnya, pertahanan batinnya benar-benar runtuh. Dia memandang Xiao Changkun dengan mengelak, dan mengumpulkan keberanian untuk berbisik, "Uangnya, semuanya hilang." "Apa-apaan ini?" Xiao Changkun tiba-tiba meledak dan bertanya, "Semua uangnya hilang, lebih dari 2 juta, semuanya hilang." Bab 387. Suara Xiao Changkun langsung mengagetkan Malan. Saat ini, dia tidak punya pilihan selain terus menyembunyikannya. Dia hanya bisa berkata dengan ragu-ragu, "Suamiku, maafkan aku kehilangan semua uang kita saat bermain kartu." Dia tidak berani mengatakan bahwa dia direncanakan oleh Qian Hongyan, karena keluarga Xiao masih dengan panik mencari Qian Hongyan. Jika dia mengatakan yang sebenarnya dan menyebarkan berita, keluarga Xiao mungkin akan segera datang ke rumahnya. Dia tidak memikirkan Ye Chen, tetapi terutama karena dia tidak ingin menimbulkan masalah bagi dirinya sendiri. Bagaimanapun, dia mengirim semua orang itu ke tambang batu bara hitam pada waktu itu. Orang-orang ini sekarang adalah orang-orang yang hilang. Jika mereka tahu, dia mungkin juga terlibat. Jadi dia hanya bisa mengatakan bahwa dia kehilangan uang karena bermain kartu, tetapi dia tidak bisa mengatakan bahwa dia ditipu oleh seorang penipu. Ketika Xiao Changkun mendengar bahwa dia berkata dia telah kehilangan lebih dari 2 juta yuan saat bermain kartu, dia sangat marah hingga dia tidak bisa mengendalikan dirinya dan menamparkan wajah Malan dan mengumpat dengan marah, "Kamu kehilangan lebih dari 2 juta yuan. Kamu jalan yang hilang, tahukah kamu ini adalah tabungan keluarga kita selama bertahun-tahun?" Malan telah menikah dengan Xiao Changkun selama bertahun-tahun,
dan ini adalah pertama kalinya dia dipukuli. Tamparan itu datang dengan begitu kuat dan tanpa ampun sehingga Malan tercengang. Malan menutupi wajahnya dan tertegun beberapa saat, lalu tiba-tiba menjadi geram dan mengutuk Xiao Changkun. "Kamu berani memukulku? Pukul kamu." Xiao Changkun mengertakkan gigi dan berkata, "Aku akan memukulmu dengan ringan." Setelah mengatakan itu, dia mengangkat tangannya dan menamparku lagi. Kali ini Xiao Changkun benar-benar marah, jadi dia menjambak rambut Malan, mengarahkannya ke wajahnya, dan menembakkan busurnya ke kiri dan ke kanan, sambil menyerang dan mengumpat, "Aku membiarkanmu bertaruh. Aku membiarkanmu bertaruh. Kamu telah menghancurkan kami pendapatan keluarga yang diperoleh dengan susah payah. Saya telah kehilangan semua uang saya. Saya tidak hanya akan memukul Anda sampai mati, saya juga akan menceraikan Anda." Xiao Churan tercengang dan buru-buru ingin memulai perkelahian, tapi Xiao Changkun berkata, "Tidak ada yang bisa menghentikanku hari ini. Aku tidak hanya akan menghajar wanita jalan ini sampai mati, aku juga akan menarik garis yang jelas dengannya." Wajah Malan berlumuran darah saat ini, dan paru-parunya hampir meledak, tetapi ketika dia mendengar ini, dia langsung panik. Berdasarkan pemahamannya tentang Xiao Changkun, dia tahu dengan jelas bahwa Xiao Changkun sangat marah. Jika seseorang yang jarang marah tiba-tiba menjadi marah secara tiba-tiba, niscaya dia memang sangat marah. Jika dia ingin menceraikan dirinya sekarang, bukankah dia tidak berdaya di masa depan? Saat ini, Malan tidak ingin bercerai meskipun dia punya $10.000, jadi dia tidak punya pilihan selain menanggung tamparan. Jadi dia menangis keras dan berkata, "Suamiku, aku salah, suamiku. Maafkan aku." Saat dia berbicara, dia berlutut di tanah segera setelah kakinya melemah, memeluk kaki Xiao Changkun, dan menangis dengan keras, "Suamiku, aku tidak ingin kehilangan begitu banyak uang dengan bermain kartu, tetapi aku sangat terobsesi pada saat itu, bahwa aku ditipu dan ditipu. Sial, jadi aku kehilangan semua uangku, aku mohon maafkan aku benar-benar tahu aku salah." "Kamu tahu itu salah." Xiao Changkun mengertakkan gigi dan berkata, "Kamu tahu itu salah, kenapa kamu tidak memberitahuku tentang kehilangan uang? Kamu tahu itu salah, kenapa kamu masih melawanku sekarang? Kamu pikir kamu kehilangan semua uangmu? Bukan, coba saya lihat saldo rekeningnya, dan masalah ini akan selesai. Apakah menurut Anda jika Anda berlutut di hadapan saya sekarang dan memohon agar saya memaafkan Anda, masalah ini akan selesai? Saya beritahu Anda Malan, kamu sedang bermimpi. Pernikahan hari ini, aku sudah bercerai. Aku akan pergi ke biro urusan sipil besok pagi untuk menjalani prosedur perceraian, dan aku akan selesai denganmu mulai sekarang." Ketika Xiao Churan mendengar ini, dia tidak tahan, bagaimana mungkin seorang anak ingin melihat orang tuanya bercerai. Apalagi kedua orang tuanya sudah sangat tua, dan mereka harus saling bergantung dan membantu ketika memasuki usia tua. Saat ini perceraian akan membuat keduanya sulit untuk bahagia. Yang lebih penting lagi, di mana orang tua Anda akan tinggal setelah perceraian. Ini adalah rumah di rumahnya, dan ada sebuah villa, tetapi diberikan kepada Ye Chen sebagai hadiah. Xiao Churan selalu merasa bahwa villa itu tidak dapat diandalkan, dan mungkin mereka akan mengambilnya suatu hari nanti. Jadi, dalam hal ini, kita tidak boleh membiarkan ayah atau ibu kita keluar rumah dalam keadaan bersih, bukan? Terlebih lagi, perusahaan saya baru saja dimulai. Meskipun semua orang mengurus bisnisnya sendiri dengan baik, perusahaannya masih kecil, dan uang harus diperoleh sedikit demi sedikit. Sekarang saya tidak punya uang untuk membeli rumah lagi, salah satu orang tua saya untuk digunakan untuk masa pensiunnya, jadi jika keluarga ini benar-benar ingin berpisah pasti akan menimbulkan kerugian bagi kedua belah pihak. Jadi dia hanya bisa memohon, "Oh ayah, ibu sudah mengakui kesalahannya, tolong jangan seperti dia dan maafkan dia kali ini, oke?" Setelah mengatakan itu, dia buru-buru menambahkan, "Kamu bisa menghasilkan lebih banyak uang jika kamu tidak punya. Lagi pula, perusahaanku berjalan cukup baik sekarang. Aku yakin perusahaan ini akan menghasilkan lebih banyak uang di masa depan." Xiao Changkun berkata dengan marah, "Ini bukan masalah 2 juta, tapi masalah alam. Dia mengambil tabungan keluarga kami, tapi sama sekali tidak bertanggung jawab. Dia kehilangan semuanya bahkan tanpa menyapa kami. Saya tidak akan pernah memaafkan." Setelah mengatakan itu, Xiao Changkun berkata lagi, "Churan, pikirkanlah sendiri. Dia kehilangan semua uangnya dan tidak mengatakan apa-apa.
jika suatu hari aku mengalami kecelakaan mobil dan mati seperti terakhir kali, aku akan menunggunya untuk membayar saya untuk pertolongan pertama, tapi dia tidak bisa mengeluarkannya. Apa yang harus saya lakukan? Jika hal yang sama terjadi pada Anda dan Ye Chen, apa yang harus saya lakukan? Petik 2. Uang ini bukan hanya tabungan keluarga kita, tapi juga dukungan masa depan kita. Dia sama sekali tidak bertanggung jawab kepada kita. Apa yang dia lakukan di rumah ini dengan orang seperti itu? Menurutku, lebih baik ikuti saja dia, potong dia masuk 2 untuk mencegah dia menyakiti kita lagi di masa depan. Xiao Churan menghela nafas, dan tiba-tiba tidak tahu harus berkata apa. Ayah memang benar, ibu kehilangan begitu banyak uang sekaligus, dan itu sangat buruk. Tapi, sekali lagi, dia juga ibu kandungnya. Malan juga ketakutan dengan nada tegas Xiao Changkun kali ini. Dia memeluk kakinya erat-erat, bersujud, dan menangis. Suami, kamu tidak bisa menceraikanku, aku tidak bisa hidup tanpamu, aku benar-benar tahu aku salah, maafkan aku kali ini. Jika kamu tidak memaafkanku, apa gunanya hidupku? Aku akan melupakannya jika aku mati. Setelah mengatakan itu, dia melepaskan kaki Xiao Changkun dan berlari ke balkon. Xiao Churan kaget dan buru-buru mengejarnya. Tinggal di rumah, kalau ibuku memang ingin bunuh diri, berakibat fatal. Xiao Changkun memandangnya dengan dingin dan berseru, Churan, tolong tinggalkan dia sendiri dan biarkan dia menari. Aku masih tidak percaya padamu. Dia menangis, membuat masalah dan gantung diri. Ibumu adalah seorang master, dan keterampilannya telah meningkat, disempurnakan untuk waktu yang lama. Ketika Malan mendengar ini, dia berteriak, Xiao Changkun, apakah kamu benar-benar akan memaksaku sampai mati? Oke, kalau begitu aku akan benar-benar melompat dan membuatmu merasa bersalah seumur hidupmu. Setelah mengatakan itu, orang tersebut bergegas ke balkon, membuka jendela, dan mencoba memanjat keluar dengan kakinya. Xiao Churan buru-buru memeluk pinggangnya dan menangis, Bu, apa yang kamu lakukan? Mari kita bicara denganmu jika ada yang harus kamu lakukan. Malan menangis dan berkata, apalagi yang ingin kukatakan? Ayahmu sangat tidak berperasaan dan ingin aku mati, bagaimana aku bisa bermartabat untuk hidup di dunia ini? Bab 388. Di balkon, Xiao Churan memeluk Malan dan menangis, Bu, ayah juga marah. Beri dia waktu dan dia akan menjadi lebih baik. Jangan biarkan hal itu mempengaruhimu. Malan naik ke jendela dan menangis keras, gadis baik, jangan hentikan Bu. Malam ini adalah peringatan kematian ibu. Mulai sekarang, selama liburan, jangan lupa membakar sejumlah uang untuk ibu. Jangan bicara dengan anak tidak berbakti seperti Ye Chen ini. Sepertinya dia tidak ingin membakar kertas untuk orang tuanya yang sudah meninggal. Orang tuanya tidak punya uang untuk dibelanjakan di sana, jadi mereka datang kepadanya dalam mimpi untuk membakar cek. Ketika Ye Chen mendengar ini, wajahnya langsung berubah menjadi hijau. Malan, kamu luar biasa. Terakhir kali di rumah sakit, aku tidak sengaja memberimu cek 100 juta dari Wan Ting Song, dan kamu hampir membuat kesalahan besar. Untung saja kamu tidak percaya dan membawanya kembali merepotkanku. Jika kamu benar-benar menukarnya dengan uang tunai 100 juta, bukankah kamu akan membakarnya sampai ke langit? Ini membuktikan bahwa Anda sama sekali tidak ditakdirkan untuk menjadi kaya. Jadi, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berdoa dalam hatinya, ayah mertua, mohon tegar sekali ini, kamu harus menceraikan wanita jalan ini. Setelah kamu bercerai, aku akan menjagamu mulai sekarang. Pokoknya, aku punya banyak uang. Aku bisa memberimu 3 melon dan 2 kurma sesuka hati, yang cukup bagimu untuk hidup bahagia. Mungkin kamu bisa bertemu orang yang baik nyonya tua, ayolah, musim semi yang kedua. Saat ini, tentu saja Xiao Churan merasa sangat tidak nyaman, dia menangis dan berkata, Bu, mengapa kita tidak membicarakannya dengan benar dan kita harus mencari kematian? Bahkan jika aku benar-benar menceraikan ayahku, tidak bisakah kita tetap melakukannya? Menjalani kehidupan yang sama, kenapa kamu tidak bisa memikirkannya? Malan menangis keras, aku mengikuti ayahmu ketika aku masih kecil. Aku hamil sebelum kita menikah. Berapa banyak orang yang menunjuk ke arahku dan menyodok tulang punggungku. Aku tidak marah atau mengeluh. Aku hanya ingin untuk jalani kehidupan yang baik bersama ayahmu. Siapa sangka setelah bertahun-tahun mengalami kesulitan dan kelelahan, ayahmu sebenarnya ingin menceraikanku. Saat dia mengatakan itu,
dia berteriak dengan putus asa, bagaimana saya bisa tetap hidup? Saya lebih baik mati daripada melupakannya. Malan berteriak dari jendela, dan hampir semua orang di komunitas mendengarnya. Kemudian, terdengar seseorang berteriak di bawah, "Kak, jangan berpikir terlalu keras, tidak ada yang lebih penting daripada hidup." "Iya, saudari, suamiku membesarkan seorang simpanan di luar, jadi aku bahkan tidak berpikir untuk melompat dari gedung." Yang lain memarahi, "Brengsek, kamu jalan busuk, kamu harus keluar dan mati, bukan di komunitas kami, jika tidak, kamu akan menurunkan harga rumah di seluruh komunitas." Ketika Malan mendengar ini, dia meledak dan mengumpat dengan marah, "Bajingan itu terlalu banyak bicara. Aku bisa mati dimanapun aku mau. Setelah aku mati, aku akan menjadi hantu dan mengganggumu sepanjang hari. Di seluruh keluarga, aku akan membunuhmu sampai mati. Tidak ada seorang pun yang masih hidup, dan aku akan membuatmu berbicara seperti pelacur." Begitu kata-kata ini keluar, tiba-tiba ada keheningan di luar. Tidak ada yang mengira kekuatan bertarung Malan begitu ganas dan dia bahkan bisa mengutuk kata-kata seperti itu. Ketika Malan melihat orang yang berbicara itu terdiam, dia langsung mengutuk, "Bajingan yang baru saja menyuruhku keluar dan mati, kenapa kamu tidak bicara sekarang? Sudah kubilang, kamu tidak akan selamat malam ini. Milikmu seluruh keluarga akan melakukan kekerasan malam ini. Mati, biarlah ibumu tertabrak mobil, ayahmu terbunuh oleh seekor anjing, istri dan anak-anakmu tersambar petir. Seluruh lingkungan runtuh." Seberapa besar kebencian, mengutuk orang lain seperti ini. Saat ini, saya mendengar seseorang di luar berteriak dengan marah, "Dasar jalan, apa kamu yakin aku akan membacokmu sampai mati sekarang?" Malan tidak takut sama sekali dan berseru, "Kemarilah, bajingan, apakah aku akan takut padamu? Sudah kubilang, aku toh tidak ingin hidup, dan aku akan mati bersamamu ketika saatnya tiba." Setelah mengatakan itu, Malan berkata lagi, "Kamu bajingan, kamu berani melaporkan nomor rumahmu. Aku akan membawa pisau ke pintumu dan memotong pergelangan tanganmu sekarang juga. Potong arteri, dan semprotkan darah ke celah pintumu. Kalau begitu aku akan gantung aku di depan rumahmu. Aku akan menghantuimu seumur hidupmu." Begitu pihak lain mendengar kata-kata itu, dia langsung ketakutan. Kebanyakan orang tidak mampu menyinggung perasaan orang kejam seperti Malan. Siapakah Malan? Guru, siapa yang tidak memiliki peluang melawan Tibetan Mastiff? Bagaimana orang biasa bisa menjadi lawannya? Ketika Malan melihat pria itu mundur, dia mencibir dalam hatinya, "Beraninya kamu berpura-pura bersikap keren dengan Nenek Ma. Jika kamu, Nenek Ma, bisa berdiri di depan rumahmu dan memarahimu selama 3 minggu, ibumu bahkan tidak akan mengenalimu jika dia tidak memarahimu. Jadi menurutku kamu, Nenek Ma, masih hidup sia-sia selama lebih dari 40 tahun. Saat ini, Xiao Churan hampir pingsan. Di satu sisi, ayah saya ingin bercerai dan ibu saya ingin bunuh diri. Namun sementara itu, ibu saya bertengkar hebat di balkon dengan seseorang yang hanya bisa mendengar suaranya tetapi tidak bisa melihatnya, dan saya tidak melakukannya. Aku tidak tahu siapa orangnya, dan pertengkaran itu sangat tidak menyenangkan." Xiao Changkun juga sedikit panik. Dia tahu bahwa Malan sangat ganas dalam pertempuran, tetapi dia tidak menyangka akan menjadi begitu ganas. Jika dia bersikeras untuk menceraikannya, akankah dia menghabiskan sisa hidupnya berdiri di depannya dan mengumpat? Apa perbedaan antara kehidupan seperti itu dan neraka? Ketika dia memikirkan hal ini, Xiao Changkun menghela nafas dalam hatinya, berpikir dalam hati bahwa pernikahan hari ini mungkin tidak mungkin dilakukan. Biarpun aku bisa pergi, aku, Lao Xiao, tidak berani pergi dari lubuk hatiku yang paling dalam. Setelah Malan mengutuk di balkon dan meraih kemenangan, dia juga memikirkannya. Setelah berpikir beberapa menit di balkon, dia turun lagi, menepuk-nepuk debu di tubuhnya, berjalan kembali ke rumah dan berkata kepada Xiao Changkun, "Xiao Changkun, kamu bisa bercerai jika kamu mau. Rumah itu milik saya, dan saya akan memberi Anda 1 yuan sebulan untuk biaya hidup. Anda tidak diperbolehkan pindah ke Thomson Yipin bersama kami. Anda dapat membersihkan diri dari rumah dan mencari cara untuk menjalani hidup Anda sendiri." Xiao Changkun sangat marah dan berseru, "Kenapa? Kamulah orang berdosa di keluarga ini. Kamulah yang harus membersihkan dirimu dan meninggalkan rumah, bukan aku." Malan berkata dengan tegas, "Kamu ingin mengantarku pergi? Tidak ada pintu. Aku pasti tidak akan pergi.
Jika saatnya tiba, aku juga akan tinggal di villa kelas 1 Thompson. Kenapa kamu begitu tidak tahu malu? Xiao Changkun menjadi gila. Apa yang terjadi? Inisiatif itu masih ada di tangannya sendiri sekarang, jadi mengapa dia harus dimuatkan lagi oleh Malan begitu dia berbalik? Malan menyerah saat ini dan berkata dengan nada menghina, aku tidak tahu malu. Apa yang bisa kamu lakukan? Sudah kubilang, jika kamu ingin menceraikanku, maka aku tidak akan membiarkanmu bersenang-senang. Aku bertelanjang kaki dan tidak takut memakai sepatu. Kalau tidak percaya, coba saja. Kamu, air mata, keluhan Xiao Changkun mengalir di matanya. Ye Chen tidak bisa menahan nafas ketika melihat ini. Sepertinya ayah mertuaku kalah lagi kali ini. Kuncinya adalah kehilangan itu akan sangat menyakitkan. Melihat serangan sengit sang ayah mertua, ia hendak mendorong lawan ke tempat tinggi dan langsung menuju ke arah Huang Long. Tak disangka, lawan langsung bangkit, menyerbu dan menghancurkan markasnya, serta menyelesaikan serangan balik yang indah. Sungguh suatu kerugian, aku berhutang budi pada rumah nenekku. Dalam hati Ye Chen, dia merasa sangat menyesal. Xiao Changkun sangat ketakutan saat ini, dia tidak tahu harus berbuat apa dan berada dalam dilema. Cerai? Mungkin saja dia benar-benar akan meninggalkan rumah, dan wanita tua ini mungkin seperti anjing, mengejar dan menggigitnya seumur hidupnya. Jangan pergi, aku merasa sangat tidak nyaman dan ingin mati. Pada saat ini, Xiao Churan buru-buru membuka mulutnya untuk menenangkan keadaan dan berkata, ayah dan ibu, tolong berhenti berdebat. Masa lalu sudah berlalu, tidak bisakah kita menjalani kehidupan yang baik di masa depan? Kalian berdua harus mengambil mundur selangkah. Mulai sekarang, ibu akan berhenti mengkhawatirkan uang, dan berhenti bermain mahjong. Ayah perlu mengkhawatirkan uang, tapi jangan sebutkan apa yang terjadi sebelumnya. Xiao Changkun berkata dengan wajah sedih, saya akan bertanggung jawab atas uang itu mulai sekarang. Bagaimana keluarga ini bisa mendapatkan uang untuk saya urus? Bab 389. Ketika Malan melihat bahwa Xiao Changkun sedikit berkompromi saat ini, dia buru-buru mengubah wajahnya menjadi menyanjung dan berkata, oh, suamiku, keluarga kita pasti akan menghasilkan uang di masa depan. Ketika perusahaan Churan menghasilkan uang di masa depan, dia akan memberi kami. Saya akan menyerahkan semua uang itu kepada Anda untuk diamankan, dan Anda akan bertanggung jawab atas kekuatan keuangan keluarga kami mulai sekarang, oke? Saat Xiao Changkun mendengar ini, dia merasa sedikit lebih nyaman. Berpikir bahwa dia mungkin tidak akan mendapatkan keuntungan jika berhadapan langsung dengan Malan, dia hanya meminjam bantuan Poseidon, yang dianggap sebagai persetujuan terhadap solusi ini. Malan berpikir, Xiao Changkun, aku tidak tahan denganmu. Kami hanya tidak punya uang sekarang, jadi meskipun kami meminta Anda untuk bertanggung jawab atas urusan keuangan, Anda tetap saja cangkang kosong. Selama saya punya uang mulai sekarang, saya pasti akan mengambil kembali kekuatan finansial. Memikirkan hal ini, dia sangat bangga sehingga dia segera membujuk Xiao Changkun dan berkata, sayang, kamu baik sekali. Aku sendiri yang akan memasak besok dan membuatkanmu udang rebus favoritmu. Melihat mereka berdua melewati rintangan ini dengan selamat, Xiao Churan menghela nafas lega, tapi Ye Chen merasa sedikit menyesal. Ayah mertua saya benar-benar pengecut. Dia sudah menjadi pengecut di saat-saat terakhir ini. Benar-benar tidak ada harapan. Tidak masalah, ini adalah hidupnya sendiri. Karena dia memilih untuk terus menderita dalam kesulitan, biarkan saja. Lelucon berakhir, dan Ye Chen serta Xiao Churan kembali ke kamar dengan pikiran mereka sendiri. Di dalam kamar, Xiao Churan langsung menunjukkan wajah sedih. Ye Chen buru-buru bertanya, istri, ada apa denganmu? Xiao Churan menggelengkan kepalanya, menghela nafas, dan berkata, ibuku benar-benar membuatku tidak berdaya. Lebih dari 2 juta yuan hilang jika aku mengatakan tidak, Marven menghiburnya, sayang, jika kamu khawatir tentang uang, jangan menganggapnya terlalu serius. Suamiku akan menemukan cara untuk menghasilkan lebih banyak uang nanti. Xiao Churan berkata, aku tidak mengkhawatirkan uang, aku mengkhawatirkan orang lain. Kamu bilang ibuku benar-benar menyebalkan. Ye Chen berkata tanpa daya, tidak ada yang bisa kita lakukan. Kamu lebih tahu dariku seperti apa ibu. Xiao Churan mengangguk dan menghela nafas, itu karena aku tahu dengan jelas bahwa aku tidak punya pilihan. Aku dapat melihat bahwa ibuku sama sekali tidak menyesalinya. Saat kemarahan ayahku mereda, dia pasti akan sama seperti sebelumnya.
Ye Chen menghiburnya dan berkata, jangan terlalu banyak berpikir sekarang. Kamu harus sibuk dengan urusanmu. Jangan terlalu khawatir tentang urusan keluarga. Orang tuamu sudah tidak muda lagi. Mereka sudah dewasa dan bisa menemukan solusi untuk masalah mereka, urusan sendiri, selesaikan. Mengatakan itu, Ye Chen menambahkan, mengenai pembelian furnitur dan peralatan oleh Thomson Yipin, saya akan menemukan cara. Xiao Churan bertanya dengan heran, apa yang bisa kamu lakukan? Ye Chen berkata, saya kebetulan memiliki pekerjaan Feng Shui lagi dalam 2 hari terakhir. Saya seharusnya bisa menghasilkan banyak uang, yang bisa digunakan untuk membeli furnitur dan peralatan, dan kemudian kita bisa pindah ke sana. Xiao Churan berkata dengan cemas, aku hanya takut kamu terus menunjukkan Feng Shui kepadaku. Bagaimana jika suatu hari aku tidak melakukannya dengan benar dan menyinggung perasaan orang lain? Bagaimanapun, mereka semua adalah orang-orang terhormat. Ye Chen tersenyum dan berkata, saya tidak hanya membaca Feng Shui secara acak. Secara umum, itu memiliki efek tertentu setelah membacanya. Katakan saja Tuan Song dari keluarga Song, dia dapat membuat aset keluarga Song melebihi 100 miliar sendirian, seberapa kuat orang ini. Saya pikir jika Feng Shui benar-benar tidak berpengaruh, bagaimana orang bisa mempercayai saya? Xiao Churan ragu-ragu sejenak, mengangguk sedikit, dan berkata, itu masuk akal. Xiao Churan langsung berkata lagi, kamu tidak boleh berbohong kepada orang lain, jangan mendapat masalah, dan jangan seperti ibuku, mengerti? Ye Chen mengangguk dan berkata sambil tersenyum, sayang, jangan khawatir. Aku tahu apa yang terjadi. Ya, Xiao Churan berkata, aku akan mandi. Ketika Ye Chen dan Xiao Churan sudah berbaring untuk beristirahat, sebuah helikopter berat menderu-deru di atas Suzhou dan Hangzhou. Ayah dan anak keluarga Wu, setelah duduk di helikopter selama 2 jam, akhirnya tiba di atas villa mewah terbaik keluarga Wu di Suzhou dan Hangzhou. Seluruh keluarga Wu sedang menunggu di halaman villa. Keluarga tersebut sudah tahu apa yang terjadi pada mereka di Jinling, dan mereka semua ingin segera datang untuk menyambut dan menghibur mereka. Wu Qi juga mengikuti ibunya saat ini, menunggu di sisi halaman. Wu Donghai dan Wu Xin di pesawat, saat pesawat terus turun, juga melihat kerabat mereka menunggu di darat dan keduanya meneteskan air mata. Pengalaman di Jinling seperti api penyucian, menyebabkan kesulitan besar bagi mereka berdua. Sekarang setelah mereka akhirnya kembali ke rumah, keduanya secara alami dipenuhi dengan emosi. Ketika pesawat mendarat dan pintu kabin terbuka, para pelayan keluarga Wu segera melangkah maju untuk membantu ayah dan anak serta Zhang Zizu turun dari pesawat. Melihat ayah dan anak tersebut mengalami patah kaki, dan Wu Xin bahkan mengalami patah tangan, ayah dan anak tersebut menangis dengan mata merah, dan seluruh keluarga Wu terkejut. Mereka masih belum mengetahui mengapa putra dan cucu tertua keluarga Wu menjadi begitu menderita setelah melakukan perjalanan ke Jinling, seolah-olah dia baru saja mengalami malapetaka. Ketika semua orang melihat kata-kata di dahi Zhang Zi, semua orang tercengang. Ketika Wu Qi melihat salah satu dari mereka memiliki kata-kata, Wu Qi suka makan kotoran, yang terukir di dahinya, dia langsung menjadi gila. Dia bergegas dan menendang perutnya dan mengutuk dengan marah, kamu bajingan, kamu sudah menulis ini di keningmu. Apa itu? Cepat bawakan aku pisau, aku akan memotong semua daging di keningnya. Pria itu menangis dan berkata, Guru, saya mengukir semua ini di Jinling. Dan dia mengukirnya dengan sangat keras, dan semuanya telah diukir di dahi. Wu Donghai juga buru-buru berkata, Xiao Qi, jangan impulsif. Baik orang maupun kata-kata di dahi mereka tidak bisa bergerak. Tidak bisa bergerak. Wu Qi menjadi gila dan mengutuk, mengapa kamu tidak bisa bergerak? Dia mengukir kata, aku makan kotoran, di dahinya. Ini mempermalukanku. Wu Donghai berkata, juru bicara keluarga Yan Jingye mengatakan bahwa kami tidak dapat menyakiti mereka. Kami tidak dapat mengabaikan mereka, dan kami tidak dapat menghilangkan kata-kata di dahi mereka. Jika tidak, keluarga Yan Jingye tidak akan membiarkan kami pergi. Keluarga Yan Jingye, semua orang yang hadir tercengang. Wu Qi juga ketakutan. Ketika dia tidak mendapat serangan, dia adalah orang normal, jadi dia tahu betapa kuatnya keluarga Yan Jingye dan bukan seseorang yang bisa diprovokasi oleh keluarga Wu. Tapi dia tidak mengerti mengapa keluarga Ye di Yanjing menargetkan keluarga Wu. Apa kesalahan keluarga Wu? Ketika Wu Donghai melihat istrinya,
dia mengambil satu langkah ke depan dan berkata dengan mata merah, "Suamiku, video di Douyin sangat menghina. Itu menggambarkanku sebagai wanita yang bisa melakukan apapun yang dia inginkan. Aku. Wu Donghai memeluk istrinya dengan sedih dan berkata tanpa daya, "Sayang, saya bekerja keras untuk Douyin, tetapi saya tidak menyangka bahwa keluarga Yan Jingye langsung membeli Douyin dan meletakkan videonya di atas. Suami saya yang melakukannya sama. Tidak ada yang bisa kamu lakukan, tapi jangan menganggapnya terlalu serius. Lagi pula itu semua omong kosong. Dan siapapun yang punya otak tahu itu tidak benar." Setelah mengatakan itu, Wu Donghai menambahkan, "Jangan khawatir, saya telah mengirim orang untuk memburu dua bajingan yang merekam video tersebut. Mereka mungkin tidak akan selamat malam ini." Adik laki-laki Wu Donghai, Wu Dongjiang, berkata dengan ekspresi patah hati di wajahnya, "Saudaraku, pergi dan temui ayah kami. Setelah serangan jantung, dia tidak bisa lagi bangun dan terbaring di unit perawatan intensif di rumah kami." Wu Donghai buru-buru berkata, "Cepat, bantu aku, pergi dan lihat." Bab 390. Saat ini, lelaki tua dari keluarga Wu sudah terbaring di unit perawatan intensif rumahnya. Indikator-indikator penting seperti elektrokardiogram, tekanan darah, dan oksigen darah dipantau setiap saat, agar lelaki tua itu tidak mengalami gangguan kesehatan lebih lanjut. Ia bahkan diberikan larutan nutrisi dan oksigen. Video di Douyin benar-benar membuat Tuan Wu sangat marah. Selain itu karena usianya yang lebih tua dan kemampuannya menahan pukulan yang tidak begitu kuat, tiba-tiba ia menjadi marah dan hampir mengalami infark miokard. Ketika Wu Donghai, Wu Xin, Wu Qi, adik laki-lakinya Wu Dongjiang dan keturunan keluarga Wu lainnya dibantu ke unit perawatan intensif, lelaki tua itu terbaring di tempat tidur dan mengumpat dengan marah. Dua wanita jalan yang tidak layak berani menghina keluarga Wu-ku secara terbuka. "Kamu pantas dikutuk. Jika kita tidak membunuh dua wanita jalan ini, keluarga Wu-ku akan selalu diejek oleh orang-orang di Jiangnan. Prestise keluarga pertamaku di Jiangnan juga akan tidak ada yang tersisa." Ketika Wu Donghai melihat detak jantung marah lelaki tua itu, dia memanggil polisi. Dia buru-buru berjalan terlatih-tatih ke depan dan berseru, "Ayah, kamu seperti ini, jadi jangan marah. Kamu sampah." Ketika Tuan Wu melihat Wu Donghai, dia mengumpat dengan marah, "Saya memintamu pergi ke Jinling untuk mencari tahu siapa yang menyakiti Xiaoqi. Itu lebih baik bagimu, karena kamu telah benar-benar mempermalukan keluarga Wu-ku." Wu Donghai berkata dengan sedih, "Ayah, perjalananku ke Jinling kali ini benar-benar jauh dari perkiraanku. Aku tidak menyangka bahwa seseorang di Jinling dapat menghancurkan Zhang Zizu seorang diri. Aku tidak menyangka bahwa aku akan secara tidak sengaja menyinggung perasaan Zhang Zizu. Kamu keluarga Yan Jing dan dibunuh. Keluarga Ye benar-benar ditindas dan dipukuli, dan tidak ada yang bisa saya lakukan." Saat dia berbicara, dia menunjuk ke kaki kanannya, dan kemudian ke kaki kanan putranya Wu Xin, dan berkata dengan sedih, "Ayah, kakiku dan kaki Xiao Xin telah lumpuh, dan tangan Xiao Xin telah lumpuh. Kamu benar-benar apakah menurut kamu aku ingin melakukan ini? Hanya saja kami benar-benar tidak mampu menyinggung keluarga Ye di Yanjing. Bahkan jika keluarga Ye menginginkan nyawa ayah dan anakku, kami tidak bisa menolaknya." Tuan Wu mendengus dingin dan berkata, "Jika saya tidak melihat Anda terluka, saya akan bangkit dan memukul Anda dengan tangan saya sendiri." Wu Donghai hanya bisa berlutut di tanah dengan keras, dan berkata dengan malu, "Ayah, Donghai lah yang melakukan kesalahan dan kehilangan muka keluarga Wu. Tolong hukum dia." Tuan Wu berkata dengan wajah gelap, "Izinkan saya bertanya, apakah Anda membunuh kedua pelacur itu?" "Belum." Wu Donghai berkata dengan tergesa-gesa, "Saya sudah mengatur agar orang-orang pergi ke sana. Saya yakin kita akan segera menemukan mereka dan membunuh mereka." Tuan Wu berkata, "Setelah kita membunuh mereka, kita harus membiarkan media melaporkan kematian kedua orang ini. Kita harus memberitahu seluruh Jiangnan, apa yang akan terjadi jika kita menyinggung keluarga Wu." Wu Donghai mengangguk cepat, "Ayah, jangan khawatir, saya pasti akan menangani masalah ini." Tuan Wu bertanya lagi, "Apakah video di Douyin sudah dihapus?" Hapus. Wu Donghai tidak berani mengatakan bahwa Douyin telah dibeli oleh keluarga Ye, karena takut lelaki tua itu akan marah. Tuan Wu bersenandung dan berkata, "Ingat apa yang saya katakan, saya ingin kedua bajingan itu mati. Mereka harus mati dalam waktu 24 jam. Wu Donghai buru-buru berkata, "Ayah, jangan khawatir, saya pasti akan melakukan apa yang kamu minta."
Ekspresi Tuan Wu sedikit melunak, dia memandang Wu Xin dan berkata dengan sedikit sedih, "Xiao Xin, kamu sangat menderita." Kali ini di Jinling, yang paling disayangi lelaki tua itu bukanlah Wu Donghai atau adik laki-lakinya Wu Dongjiang, melainkan cucu tertuanya Wu Xin. Melihat situasi Wu Xin yang menyedihkan saat ini, dia merasa sangat tertekan jauh di dalam hatinya. Wu Xin juga tahu bahwa kakeknya telah menyayanginya sejak dia masih kecil. Ketika dia mendengar ini, dia langsung menangis, tetapi dia masih cukup kuat untuk menghapus air matanya dan berkata, "Kakek, jangan khawatirkan aku. Aku bisa mengatasinya, tapi kamu pasti bisa melakukannya. Jaga dirimu." Seperti Tuan Song, Tuan Wu juga merupakan wajah keluarga Wu. Terlebih lagi, Tuan Wu memiliki jaringan kontak yang sangat luas di Jiangnan. Banyak orang di dunia bisnis, politik, dan bahkan dunia abu-abu ingin memberinya wajah. Ini bukan hanya karena kualifikasinya yang tinggi, tetapi juga karena dia memiliki hubungan langsung yang sangat dekat, persahabatan dengan banyak orang semua orang telah dibimbing olehnya. Jika Tuan Wu meninggal, orang-orang ini pasti tidak akan memberikan wajah keluarga Wu seperti sebelumnya. Pada saat itu, pengaruh keluarga Wu pasti akan turun drastis. Selain itu, Tuan Wu cukup cerdik. Bahkan ketika dia bertambah tua, dia tidak melepaskan kekuasaannya. Dia menyerahkan kepala keluarga kepada Wu Donghai lebih awal dan mundur ke belakang layar. Dengan cara ini, dia tidak akan disalahkan atas menduduki kekuasaan keluarga Wu untuk waktu yang lama, dan dibenci oleh keturunannya. Oleh karena itu, keluarga Wu berharap lelaki tua itu bisa panjang umur dan sehat. Melihat suasana hati lelaki tua itu sudah sedikit stabil, semua orang buru-buru mengucapkan selamat tinggal dengan hormat. Segera setelah dia meninggalkan bangsal pemantauan, Wu Donghai memberitahu adik laki-lakinya Wu Dongjiang, "Dongjiang, pergilah dan instruksikan semua orang di keluarga, termasuk pelayan dan pengemudi, untuk tidak mengizinkan suara keras apapun di ponsel mereka. Jika itu adalah tahu, aku ingin dia terlihat baik." "Baiklah saudaraku." Wu Dongjiang mengangguk dengan tergesa-gesa, lalu berkata, "Saudaraku, kakimu dan kaki Xiao Xin perlu segera dirawat. Dokter sudah menunggu." Kaki Wu Donghai dan Wu Xin belum mendapat perawatan, dan dokter keluarga sedang menunggu untuk merawatnya. Namun, setelah dokter memeriksanya, ia menemukan bahwa lutut keluarga Wu dan putranya telah hancur total, dan tidak ada kemungkinan untuk sembuh. Jadi dia berkata kepada mereka berdua, "Tuan Wu, Tuan muda tertua, situasi lutut saat ini tidak optimis. Saya pikir solusi terbaik adalah dengan menyesuaikan sendi lutut buatan dan kemudian melakukan operasi untuk menggantinya." Wu Donghai buru-buru bertanya, "Apa dampak dari sendi lutut buatan?" Dokter berkata, "Bagaimanapun, ini bukan milik saya, jadi saya akan merasa tidak nyaman dengannya, tapi setidaknya saya tidak akan timpang. Saya masih bisa membungkuk, berdiri, dan berjalan. Paling-paling, saya akan menjadi sedikit timpang dan tidak bisa berlari." Ekspresi Wu Donghai acuh tak acuh. Hasil ini sesuai dengan ekspektasi psikologisnya, dan pemikirannya cukup realistis, selama ia tidak benar-benar menjadi cacat dengan satu kaki hilang. Wu Xin sangat sedih dan menangis, "Ayah, saya baru berusia 20-an dan saya tidak ingin menjadi cacat." Wu Donghai menepuk pundaknya dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Nak, kamu berusia 20-an. Kamu harus belajar menghadapi kenyataan. Lututmu sulit untuk kembali ke kondisi semula. Ini bukan masalah uang, tapi levelnya perawatan medis. Apa yang dapat Anda lakukan jika Anda tidak ingin menyelesaikan masalah? Anda harus lebih berpikiran terbuka dan fokus pada cara membalas dendam." "Balas dendam?" Wu Xin berseru, "Ya, aku harus membalas dendam. Aku harus memotong Ye Chen itu menjadi beberapa bagian, lalu rebut Song Wanting dan nikahi aku. Bahkan jika dia tidak setuju, aku akan menggunakan senjataku paksa dia untuk menikahinya." Wu Donghai mengangguk dengan ekspresi dingin dan berkata, "Saya sudah memikirkannya. Ye Chen ini sangat kuat dan mendapat dukungan dari banyak orang di keluarga Song dan Jinling. Jika Anda ingin membunuhnya, Anda tidak boleh tidak sabar dan rencanakan langkahmu terlebih dahulu. Cari tahu perlahan-lahan." Wu Xin buru-buru bertanya, "Ayah, apakah kamu punya ide bagus?" Wu Donghai berkata, "Masalah kami sebelumnya adalah kami meremehkan musuh, terlalu agresif, dan menyerang dengan gegabah tanpa memahami lawan, sehingga kami menderita kerugian besar. Kali ini,
Saya berencana untuk memahami terlebih dahulu dari luar untuk mencari tahu apa jenisnya, kekuatan yang dimiliki Ye Chen ini, seberapa kuat dia, berapa banyak musuh yang dia miliki, dan kemudian cari tahu apa kelemahannya, dan setelah kami mengetahui semuanya, kami akan mengambil tindakan yang ditargetkan dan meresepkan obat yang tepat untuk membuatnya tidak punya kemampuan untuk melawan. Bersambung.